Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada malam hari ini saya Agni kembali menemani para bunda dalam live Halo Bunda bersama Generos. Nah, malam hari ini pembahasannya lumayan sangat spesial bunda, karena ini merupakan tema pembahasan yang ditunggu-tunggu oleh para bunda nih, terkhusus yang anaknya mengkonsumsi Generos. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Generos. Generos adalah merupakan nutrisi otak yang diformulasi. Halo Bunda Mi. Generos merupakan nutrisi otak yang diformulasikan dari 5 bahan terbaik, yaitu ikan sidat, daun pegagan, mengkudu, madu hutan, dan temulawak, yang diproses dengan 4 tahap kuatum, yaitu seleksi bahan organik, ekstraksi, maserasi, sampai kombinasi, hingga proses packaging yang akhirnya sampai ke tangan para bunda dan siap menemani tumbuh kembang anak. Nah, langsung saja nih bunda, pada malam hari ini kita akan membahas tentang speech delay dan terapinya bersama seorang expert yang memang sangat berpengalaman dalam menangani anak yang mengalami speech delay. Kita langsung saja panggil beliau ya. Nama beliau adalah Dwi Hartiningsih, seorang konsultan dan terapis tumbuh kembang anak. Oke, kita panggil ya. Oke, sudah. Halo, assalamualaikum Bunda Dwi. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas ya? Oh, kedengeran. Suara saya kedengeran nggak? Ya, kedengaran juga. Alhamdulillah ya. Oke. Halo Bunda Dwi, bagaimana kabarnya dan kesibukannya apa saja? Tapi sebelum menjawab, nanti Bunda Dwi jawab sambil menyapa para bunda yang udah join ya. Silakan Bunda Dwi. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan saya Dwi Hartiningsih ya. Saya tinggalnya di Tangerang. Aktivitas saya saat ini saya praktisi di klinik Diandra Terapi, klinik tumbuh kembang anak Diandra Terapi. Dan untuk saat ini sampai dengan sekarang ya, saya tetap setia nih, konsisten untuk tetap berada di di ranah kebutuhan khusus, insya Allah. Insya Allah. Oke, Bunda Dwi. Mungkin malam ini saya akan banyak bertanya kepada Bunda Dwi ya, terkhusus mengenai speech delay dan terapinya. Nah, sebenarnya speech delay itu apa sih Bun? Gitu. Apakah dia termasuk dalam kategori hanya gangguan tumbuh kembang anak atau memang termasuk dalam kategori penyakit? Gitu. Dan kemudian bagaimana penanganannya gitu. Mungkin Bunda Dwi bisa menjelaskan secara ringkas terlebih dahulu, nanti akan mengalir sesuai diskusi gitu ya. Silakan Bunda Dwi. Baik, ya. Baik, jadi speech delay itu sendiri, kalau saya bilang ya sekarang itu menjadi tren gitu ya. Tren dalam artian begini, di klinik saya itu kasus speech delay itu prevalensi kasusnya itu banyak sekali. Bahkan kalau saya bilang malah mengalahkan autisme segala macamnya ya. Jadi banyak sekali anak-anak speech delay saat ini. Kalau dibilang penyakit, speech delay itu bukan penyakit, tapi jadi suatu istilah yang merujuk pada suatu hambatan perkembangan yang membuat anak-anak itu tidak bisa berkembang gitu ya, tidak bisa berkembang, berbicara dan berbahasa sesuai dengan usia kronologisnya. Jadi saya jelaskan dulu berbicara dan berbahasa gitu ya. Saya tadi membahas berbicara dan berbahasa. Berbicara itu lebih ke ini Mbak, lebih ke apa ya namanya, ujaran, ekspresi, cara anak mengekspresikan sesuatu itu bicara. Tapi kalau bahasa itu lebih kepada pemahaman anak terhadap sesuatu.
Jadi itu ya bedanya ya. Jadi speech delay-nya di mana? Bisa jadi di salah satunya, bisa jadi di dua-duanya. Malahan dan ada lagi bisa jadi speech delay itu apa ya, hanya merupakan gejala dari suatu hambatan yang lebih berat lagi. Seperti itu. Secara Oh, singkatnya seperti itu ya, speech delay ya. Kemudian untuk hambatan bicara sendiri itu banyak sekali gitu ya. Kalau kita runut tuh mungkin lebih dari 50 macam hambatan bicara ya. Kalau kita list ini yang ini gitu ya. Tapi secara umum kita bisa memetakan hambatan bahasa dan bicara itu ada dua sebenarnya ya. Jadi hambatan gangguan bicara ekspresif dan gangguan bicara reseptif. Seperti yang tadi itu. Gangguan bicara ekspresif itu misalnya gangguan bicara yang membuat anak-anak itu tidak bisa mengekspresikan atau tidak bisa mengeluarkan ujaran dengan baik. Mereka bagus secara kognitif, mereka paham instruksi, mereka tahu semuanya ya, maksudnya huruf-huruf pun mereka bisa menunjuk dengan baik. Kemudian pada saat identifikasi binatang, buah, segala macam mereka bisa. Tapi pada saat disuruh untuk menyebutkan namanya atau bahkan hanya menirukan suaranya saja mereka seolah tidak mampu, tidak bisa. Seperti itu. Mereka bisa mengidentifikasi A sampai Z, misalnya kita gini, B mana, C mana, mereka bisa menunjuk dengan baik gitu. Tapi pada saat kita tanya ini apa, nah mereka nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa mengekspresikan. Nah, itu bahasa gangguan bicara yang ekspresif. Kalau gangguan bahasa yang reseptif, yang pemahaman itu kaitannya dengan uh, kematangan bagian pemahaman di otak ya, ya Bunda ya. Jadi itu nanti anak-anak itu dia itu pandai ngomong, pandai bicara. Kadang mereka tahu bisa menyebutkan huruf A sampai Z gitu ya, bahkan dengan bahasa Inggris. Pandai juga, iya, misalnya iya. mereka bercerita segala macam gitu ya. Tapi pada saat kita mengajak berbicara gitu ya, pada saat kita mengajak berbicara mereka tidak paham dengan pembicaraan kita. Contoh yang paling sederhana, mereka pintar nyanyi nih, pintar nyanyi. Kemudian mereka Nah, itu iya. juga pintar ini ya, pintar menirukan bahasa-bahasa iklan. Tapi pada saat kita tanya, halo, apa kabar? Untuk menjawab seperti itu pun mereka tidak akan bisa menjawab. Mereka terlihat bingung. Bahkan bisa jadi mereka juga bukannya menjawab tapi membeo. Misalnya kita bilang gini, halo, dia akan menjawab halo. Apa kabar? Apa kabar? Gitu. Siapa namanya? Siapa namanya? Nah, seperti itu. Itu adalah hambatan-hambatan di bagian reseptif. Seperti itu, Bunda. Secara ininya begitu ya, secara singkatnya seperti itu. Gitu. Berarti speech delay ini salah satu gangguan tumbuh kembang anak yang ternyata memang cukup kompleks ya Bun gitu ya. Kompleks sekali, ya. Banyak banyak jenisnya gitu ya. Oke. Betul, betul. Kemudian apa saja gitu penyebab dari speech delay ini? Apakah memang ada faktor genetiknya atau memang secara maksudnya dipengaruhi oleh faktor eksternal gitu, maksudnya dari luar tubuh gitu. Silakan Bunda Dwi. Ya, kalau untuk penyebabnya itu memang banyak sekali ya, Bunda ya. Jadi bisa jadi yang pertama mungkin gangguan pendengaran ya. Anak yang mengalami gangguan pendengaran secara otomatis mereka akan mengalami hambatan di bicara. Kenapa? Karena stimulasi-stimulasi suara dia nggak dapat seperti itu. Dan anak-anak yang mengalami hambatan pendengaran ini merupakan anak yang paling mudah untuk dideteksi. Karena mereka biasanya usia 6 bulan itu kelihatan. Bahkan sejak bayi pun kelihatan ya. Mereka tidak akan merespon pada suara gitu ya. Meskipun mereka dikagetin, mereka tidak akan respon. Meskipun pada perkembangannya ternyata anak-anak autis pun seperti itu. Kalau untuk anak-anak autis yang sejak bayi seperti itu, mereka juga tidak akan merespon panggilan segala macamnya gitu ya. Itu mereka juga tidak merespon. Tapi yang penyebab utama ini gangguan pendengaran ini merupakan penyebab yang paling mudah dideteksi sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu biasanya adanya gangguan di organ ini ya, di otak dan saraf gitu ya. Nah, itu yang akhirnya mengakibatkan anak-anak itu menjadi terhambat di perkembangan bicaranya. Jadi untuk otak dan saraf itu misalnya pada hambatan yang ini ya, pada bagian otak yang ini ya, kerjanya di oral motor, itu pada akhirnya mengakibatkan anak-anak itu organ bicaranya itu tidak bisa berkembang dengan matang.
Jadi kan ada tahap perkembangan organ bicara yang matang. Misalnya pada usia begini, dia udah bisa mengunyah dengan tekstur yang keras. Usia seperti ini, dia udah bisa mengunyah dengan makanan yang teksturnya itu beda. Satu halus, satu lembut. Tapi pada anak-anak speech delay ini, biasanya mereka tidak seperti itu. Jadi mereka sangat pemilih terhadap makanan gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa tidak nyaman. Ada juga anak-anak speech delay itu lebih memilih makanan itu kalau kita bilang itu di apa ya? Tidak ditelan, tidak dikunyah itu apa namanya ya? Digenggam gitu. Nah, kenapa? Karena mereka tidak suka ya. Iya, diemut. Benar-benar diemut gitu ya. Itu juga ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak mau gigit kerupuk. Mereka tidak suka. Kenapa? Karena tekstur kerupuk itu mereka tidak familiar dan itu membuat mereka tidak suka untuk melakukan itu gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Kemudian ada juga hambatan ini ya berhubungan dengan otak dan saraf tadi itu ya seperti yang saya bilang tadi itu di bagian pemahaman. Di bagian pemahaman itu anak-anak itu tidak matang sehingga mereka susah memahami konsep-konsep komunikasinya. Misalnya misalnya begini, ada beberapa anak yang kita tanya tadi seperti itu tadi ya, mengulang gitu ya. Mengulang. Nah, itu sebenarnya kalau kita latih terus seperti itu bertanya seperti itu sebenarnya itu tidak efektif gitu ya. Karena yang perlu kita perbaiki itu bagian otaknya dulu gitu ya. Kita harus latihannya itu harus ke hal-hal yang membuat anak itu memiliki kematangan di bagian pemahamannya. Seperti itu. Ada lagi penyebab yang lain itu adalah screen time yang terlalu banyak. Screen time ya, gadget, TV, seperti itu. Banyak sekali kasus di klinik saya, anak-anak itu datang dengan kasus mereka nggak bisa ngomong, nggak bisa berinteraksi, kemudian kesulitan untuk berkomunikasi. Saya tidak terapi dia, tapi saya berikan jadwal untuk mengatur screen time-nya ini aja. Saya buat home program, saya bilang ke orang tuanya, ini tidak perlu terapi, ini hanya Bapak perlu lebih bijaksana terhadap screen time ini ya, penggunaan gadget, dan alhamdulillah 3 bulan selesai gitu. Seperti itu ya, jadi banyak faktor. Kemudian ada juga yang karena gangguan psikis. Ada beberapa anak speech delay itu yang mengalami hambatan bicara karena mereka ada kelukaan psikis pada saat di awal bicara. Misalnya anak-anak seperti social communication disorder itu ada. Jadi anak-anak ini pinter, ngomongnya juga lancar, secara kognitif nggak ada masalah. Kemudian mereka angka huruf juga udah bisa, sebagian juga malah bisa membaca gitu ya. Tapi masalahnya mereka itu kalau ngomong selalu bisik pelan sekali gitu. Seperti itu ada dia. Jadi itu social communication disorder. Jadi mereka tidak mau kedengaran suaranya oleh orang lain. Macam-macam ya. Kemudian ada lagi yang lebih ekstrim yaitu mutisme selektif. Mutisme selektif ya. Kalau mutisme selektif itu di rumah mereka bisa ngomong biasa seperti ini. Bergerak pun seperti ini ya, biasa seperti itu. Tapi begitu keluar dari pintu rumah, mereka akan pura-pura bisu. Nggak akan ngomong sama sekali, satu kata pun tidak, gitu ya. Bahkan pada saat mereka jatuh, mereka nangis, mereka mengeluarkan kata aduh, itu pun tidak akan. Karena mereka berpura-pura bisu, gitu ya. Seperti itu, jadi mereka membatasi interaksinya itu dengan tidak ngomong sama sekali. Bahkan dalam tekanan pun mereka tidak akan pernah mau ngomong. Seperti itu. Ya ininya ya, dahsyatnya ya. Perkembangan speech delay itu seperti itu. Berarti anak itu sudah bisa memberikan respon manipulatif gitu ketika dia mengalami speech delay, apalagi karena faktor psikisnya itu ya Bu. Yang tadi seperti Bunda sampaikan. Yang seperti Bunda sampaikan itu sebenarnya anak ini bisa ngomong cuma karena mungkin saking takutnya atau ada trauma psikis, jadi dia takut gitu suaranya didengar orang lain. Bener ya sih gitu ya?
Iya, betul, betul sekali. Jadi mereka takut suaranya kedengaran orang lain, gitu ya. Jadi mereka jadi apa ya, semacam membangun zona nyaman, zona nyaman mereka itu dengan tidak itu ya, dengan tidak berbicara dengan orang lain, seperti itu, Mbak. Jadi Hmm. kalau misalnya kalau ada dua klien saya itu ada ini ya, ada dua kasus yang berbeda untuk yang secara psikis ini ya. Kalau yang pertama itu Hmm. pada saat anak ini masih kecil, di awal bicara, Iya. biasanya kan anak kecil kalau di awal bicara agak susah ya, agak susah ngomong gitu ya. Jadi Ya, cadel-cadel masih dulu celoteh gitu. ya. Betul, betul gitu. Nah, ibunya itu Iya. mungkin karena saking mungkin pada saat itu ibunya sedang dalam emosi yang kurang baik gitu ya. Itu pada saat ngomong itu dia bilang, ngomong apa sih? Gak benar kayak gitu. Nah, pada saat Oh, itu anak itu waktu itu dia udah usia 7 tahun ya. Nah, ternyata itu kerekam gitu dan dia mengatakan, "Oke, setelah ini aku tidak akan pernah berbicara." Nah, dari situ dia tidak pernah berbicara lagi. Seperti ya, dan mutisme selektif. Kemudian kasus yang kedua iya, iya. itu dari psikis ibunya waktu dalam kandungan. Jadi sang ibu ini anak pertamanya ADHD, tidak disupport oleh Hmm. orang-orang sekitarnya, nggak disupport. Jadi selalu disalahkan gitu ya, seolah-olah dia ya bertanggung jawab terhadap anaknya seperti itu. Kemudian suami segala macamnya itu tidak bisa menjadi teman ya pada saat itu. Nah, itu membuat dia akhirnya berpikir gini pada saat mengandung anak kedua gitu. Setelah ini aku tidak akan berbicara apa-apa gitu. Ibunya bilang begitu pada diri sendiri, aku tidak akan pernah berbicara apa-apa pada orang di sekitarku. Nah, ternyata pada saat lahir, sang anak ini menjadi mutisme selektif gitu. Dan benar-benar tidak berbicara. Anaknya yang seperti itu gitu ya. Jadi mungkin buat para bunda gitu ya, pada saat hamil ini harus dijaga sekali gitu ya. Faktor psikisnya, faktor ininya, apa namanya itu harus selalu gembira dan ngomong yang positif-positif gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Seperti itu ya para bunda, atau mungkin para bunda punya apa ya, orang-orang di sekitar nih, perempuan-perempuan yang atau calon ibu yang sedang hamil gitu ya, diharapkan untuk terus memberikan dukungan-dukungan positif gitu ya, mungkin lebih menahan celaan gitu ya. Betul ya bunda. Betul, betul sekali ya. Oke. Tadi udah dijelaskan gitu ya, apa saja penyebab dari speech delay itu. Nah, tadi juga sempat disinggung gitu kan, ada kasus gitu ya klien yang ternyata memang tidak butuh stimulasi terapi untuk penanganan speech delay gitu, hanya perlu dijadwalkan screen time-nya gitu kan. Nah, bagaimana sih penentu gitu, atau apa saja gitu ya yang menjadi penentu ketika seorang anak yang mengalami speech delay ini memang harus terapi atau hanya bisa apa ya, bisa diberikan stimulasi biasa dari rumah. Silakan Bunda. Oke, baik. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak speech delay, jadi ada namanya istilah itu late apa ya namanya? Late boomer namanya ya. Yaitu itu adalah hambatan bicara yang akan sembuh dengan sendirinya, gitu ya. Akan sembuh dengan sendirinya. Hmm. Sembuh dengan sendirinya artinya mereka memang tidak terlalu berat, tidak perlu terlalu berat dan syaratnya itu yang pertama perilaku anak itu harus normal. Jadi tidak ada perilaku yang Hmm. ini ya, perilaku yang misalnya seperti ini, tantrum, kemudian impulsif, Hmm. ya, segala macam itu perilakunya harus Iya. normal. Yang kedua, kemampuan kognitifnya harus bagus. Jadi pada usia 3 tahun, misalnya gitu ya, dia sudah menggunakan misalnya 1.500 kosakata, kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian dia mempunyai atensi yang bagus. Jadi dia bisa fokus pada kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang keempat itu dia harus mempunyai ini ya, meskipun masih di bawah, dia harus mempunyai jumlah kosakata yang digunakan itu tidak terlalu rendah dibandingkan kosakata yang seharusnya dimiliki pada usia tersebut. Itu empat syarat itu yang harus dimiliki oleh seorang anak yang dinyatakan apa ya? Dinyatakan
aman untuk diterapi sendiri, seperti itu. Tapi untuk saat ini sebenarnya anak yang dinyatakan aman untuk terapi sendiri pun tuh sebenarnya juga agak riskan ya. Kenapa? Karena dibandingkan zaman dulu, zaman dulu. Kenapa? Karena pola permainan kita sekarang berbeda. Kalau zaman dulu itu anak-anak itu bergerak dengan aktif gitu ya. Anak-anak itu bergerak dengan aktif, kemudian lari-larian, naik sepeda, panjat pohon, permainannya membuat motorik mereka itu aktif gitu ya. Tapi kalau sekarang kan tidak. Kalau sekarang anak-anak itu permainan di sini itu tidak aktif, paling gadget gitu ya, kemudian nonton TV segala macam, dan itu yang menghambat sekali terhadap terhadap pencapaian perkembangan bicara yang seharusnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan aman untuk tidak diterapi, orang tuanya harus tetap waspada, orang tuanya harus tetap konsisten gitu loh, bahwa anaknya itu harus tetap distimulasi dengan baik, seperti itu, harus dikejar. Karena misalnya begini, untuk anak-anak yang usia 1 tahun masih belum bisa menggunakan satu kata yang bermakna. Misalnya mau makan gitu ya. Usia 1 tahun kan kita udah bisa mam atau makan atau minum. Itu udah harus bisa gitu ya. Kita manggil mama, papa, itu udah harus bisa. Tapi kalau misalnya usia 1 tahun dia masih belum seperti itu, wah itu harus distimulasi lebih banyak seperti itu ya. Kemudian usia 2 tahun anak itu masih belum bisa menggunakan 2 kata. Misalnya kalau tadi kan mam, minum segala macam. Kalau usia 2 tahun dia harusnya udah bisa mau makan atau mau minum. Kalau masih belum bisa itu sebenarnya harus distimulasi juga seperti itu ya. Nggak bisa kita, oh nanti juga sembuh kok, nanti kakaknya juga seperti itu nggak bisa. Kita harus lebih aware sekarang, ini lebih waspada karena zamannya sudah berubah gitu ya, pola permainan, makanan, dan bentuk-bentuk aktivitas anak-anak kita itu sudah berubah, tidak sama seperti yang dulu, seperti itu. Kalau untuk anak-anak yang mengalami speech delay yang harus diterapi, itu biasanya anak-anak speech delay yang ini ya, speech delay-nya itu merupakan merupakan gejala dari hambatan yang lebih berat. Contohnya seperti apa? Jadi anak speech delay itu dia memiliki ini gerakan yang hiperaktif. Yang pertama, yang kedua dia punya impulsif yang sangat tinggi. Impulsif itu apa ya? Impulsif itu ini semacam itu dorongan hati untuk selalu diikutin keinginannya. Jadi kalau misalnya dia mau ini ya ini, kalau dialihkan dia nggak mau, ya, seperti itu ya. Jadi impulsivitas itu dorongan hati yang tidak terkendali, itu impulsif. Kemudian ada juga misalnya kalau speech delay-nya itu diikuti oleh misalnya gangguan kognitif. Dari usia 3 tahun dia speech delay tapi dia kok susah banget ya ngapalin angka, ngapalin huruf gitu, mengenal bentuk, mengenal warna gitu. Itu juga. Kemudian speech delay yang diikutin dengan minimnya kontak mata. Jadi kontak mata nggak ada, dipanggil tidak menengok seperti itu ya. Dan segala macamnya itu. Jadi itu harus segera dibawa ke ahli supaya ada diagnosa, kemudian kita bisa buat program terapinya. Ketika anak yang mengalami speech delay berat gitu ya, yang memang mengharuskan si anak ini untuk ikut atau menjalani terapi gitu ya. Nah, kira-kira berapa lama sih Bun jangka waktu gitu ya, jangka waktu menjalani speech delay sampai anak itu mau dan bahkan bisa berbicara? Variatif ya. Variatif. Tergantung dari jenis hambatannya gitu ya. Kalau saya sendiri itu paling cepat menurut saya 3 bulan. 3 bulan selesai. Itu pun karena dia ya? Kenapa Ibu? Minimal 3 bulan gitu ya untuk membaca apakah anak itu sudah bisa apa ya, misalnya sudah lepas dari terapi gitu ya. Gitu. Yang paling cepat iya, dan itu hanya satu-satunya waktu itu 3 bulan itu ya, karena dia memang hambatannya bukan jadi ini speech delay murni ya, nggak ada hambatan apa-apa, jadi kognitif bagus, jadi dia hanya di impulsivitas, jadi impulsif sekali, disuruh apa-apa nggak mau,
disuruh duduk tenang pun nggak mau, disuruh megang pensil pun nggak mau gitu ya. Jadi begitu impulsifnya itu udah turun, dia otomatis langsung ngomong tuh, langsung bicara, langsung keluar gitu ya, langsung keluar. Jadi pada anak-anak, jadi begini kasusnya ya, anak speech delay ini Hmm. kadang pintar sekali memanipulasi gitu ya. Dalam artian apa? Hmm. Dari beberapa kasus yang saya pegang itu, beberapa anak itu sebenarnya kadang bukan tidak bisa bicara, tapi tidak mau bicara. Itu beberapa kasus seperti itu. Jadi mereka itu merasa ya buat apa bicara? Tanpa bicara pun aku udah dapat kok semuanya ya. Aku tinggal nunjuk sama bunda aku dikasih Oh. gitu ya. Aku tinggal ini sama nenek aku dikasih, tinggal begitu langsung digendong kayak gitu. Jadi mereka merasa tanpa bicara pun ya udah tidak ada masalah. Aku sudah bisa berkomunikasi kok. Kenapa? Karena dengan tanpa bicara pun aku udah dapat loh seperti itu. Jadi hati-hati gitu ya, ada beberapa anak yang memang kita kategorikan speech delay itu bukan karena dia tidak bisa bicara ya, tapi tidak mau berbicara. Nah, itu kalau kita datang ke ahli kita bisa lihat. Jadi kita bisa tahu, oh anak ini benar-benar nggak bisa ngomong atau nggak mau ngomong. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak bisa ngomong, stimulasinya kita akan pakai stimulasi bicara. Seperti apa? Misalnya hambatannya di kekakuan organ bicara. Kita ada oral motor tuh. Oral motor itu latihan-latihan yang membantu anak untuk mencapai kematangan organ bicara. Yang tadinya lidahnya tidak bisa nekuk, jadi nekuk. Yang tadinya tidak bisa, bibirnya tidak bisa rapat ya, untuk huruf B, P, dan M itu kan butuh bibir gitu ya untuk rapat. Nah itu kita ajarin gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang tidak mau bicara gitu, kita terapinya itu bukan terapi bicara, terapi perilaku. Seperti itu, terapi perilaku dulu gitu, karena biasanya mereka sangat keras kepala gitu ya, tidak mau diarahkan gitu ya, manipulasinya banyak sekali dan sangat apa namanya ya, sangat pintar membuat orang itu mengikuti keinginan dirinya. Nah, itu harus hati-hati di situ ya. Jadi pada saat Manipulatif ya. betul, betul, iya. Jadi pada saat apa ya namanya ya, manipulasinya itu udah dikurangi, impulsifnya udah turun, mereka biasanya lebih ini, sudah lebih apa ya, lebih mudah untuk berbicara, dan mereka biasanya berbicara dengan sendirinya itu. Karena mereka memang sebenarnya udah bisa bicara ya. Karena tapi karena yang tadi itu dipengaruhi oleh perilakunya tadi itu. Berarti sebenarnya kalau untuk anak nih yang mengalami speech delay, tapi speech delay-nya bukan karena memang kekakuan oromotor, tapi lebih ketidakmauan berbicara itu, berarti sebenarnya pintar ya, Bun? Iya, kita manipulasi. Pintar sekali ini ya. Ada juga anak-anak yang berbicaranya jadi untuk anak ADHD misalnya ya. Anak ADHD itu ada yang tidak ada Oh. mengalami hambatan bicara. Tapi ada juga anak ADHD yang pintar sekali ngomong gitu. Pintar banget. Tujuannya apa? Supaya bebas tugas. Ada yang seperti itu. Jadi kita sebagai terapis itu kadang ngetik nih. Dia ngajak ngomong. Misalnya baru nulis satu aja. Ibu, ibu hari ini cantik. Ya, kemudian lanjut deh. Ibu hari ini makan apa? Gitu. Sarapannya tadi apa? Mereka pintar sekali. Tapi kemampuan bicaranya itu mereka gunakan untuk memanipulasi. Ada yang seperti itu gitu ya. Terutama untuk anak ADHD yang pengen bebas tugas nih. Kalau terapisnya bisa diajak ngomong, bu gurunya bisa dialihkan, aku nggak usah ngerjain apa-apa. Seperti itu ada juga. Kompleks ya, masalah speech delay ini kompleks sekali ya. Ya, benar, dari berbagai sisi gitu ya pembahasannya gitu. Padahal masih dalam cakupan speech delay gitu. Nah, kemudian pantangan gini, ketika seorang anak yang mengalami speech delay ini menjalani terapi gitu ya, apa saja sih yang harusnya dilakukan oleh orang tuanya gitu, selain dengan bantuan terapis mungkin? Apakah Oke. orang tuanya ini juga mengikuti terapi perilaku gitu kan ya? Atau gimana ya? Silakan Bunda. Iya, kalau untuk seperti itu kan jenis terapinya ya. Jadi untuk jenis terapi itu memang disesuaikan dengan penyebabnya dulu nih, dengan penyebabnya dulu ya, kaitannya dengan pertanyaannya tadi gitu ya.
Jadi kalau untuk anak-anak yang misalnya speech delay-nya itu eh, merupakan gejala dari ADHD segala macamnya gitu ya, itu otomatis kan anak-anak itu harus ini kan dulu dikurangin dulu nih hiperaktifnya, ya kan? Iya, iya. Bagaimana kita mau ngajarin ngomong, bagaimana kita mau ngajarin dia gestur, ngajarin dia identifikasi kalau dia masih lari ke sana ke sini. Akhirnya yang kita Nggak tangani, fokus gitu ya. kenapa? Betul, iya, Nggak fokus. fokus. Betul, iya, fokusnya dulu. Jadi pada saat anak ADHD, biasanya program utamanya itu bukan bicara, tapi hiperaktivitasnya dulu. Jadi ya seperti sensori integrasi atau fisioterapi atau terapi behavior. Nah, ini menuntut kerjasama orang tua itu di aspek-aspek biasanya diet, ya. Untuk itu jadi diet itu kayak diet makanan, diet gula segala macamnya itu sangat penting supaya orang tua itu harus konsisten seperti itu gitu. Nah, untuk kemudian anak-anak yang misalnya reseptifnya itu tidak bagus gitu ya, reseptifnya tidak bagus, yang reseptif tidak bagus itu yang seperti yang saya jelaskan itu, dia bisa ngomong, dia pintar sekali berbicara, mengikuti lagu, mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris, tapi dia tidak paham pada saat diajak komunikasi dua arah. Bukannya menjawab, dia malah membuat pertanyaan. Nah, itu yang kita tangani tanya dulu gitu. Ya bukan bicaranya juga sih. Kita harus mundur lagi nih, terapis harus mundur lagi. Yang harus kita tangani itu adalah persepsinya dulu, bagian persepsinya dulu. Jadi kita akan mengajari anak-anak itu supaya membangun persepsinya yang lebih bagus. Persepsi itu apa gitu. Jadi misalnya kayak latihan-latihan melonce, kemudian pola-pola warna, kemudian menggambar bentuk sesuai dengan yang dicocokkan terapis gitu. Apakah itu pengaruh? Pengaruh ternyata. Jadi karena pada saat kita terapi, kemudian kita waktu itu pernah dicobakan pada saat dia nggak bisa menjawab pertanyaan, kita ulang-ulang pertanyaannya. Dengan kita pada saat terapi kita perbaiki persepsinya, ternyata progresnya itu jauh lebih baik pada saat kita bereskan dulu di bagian persepsinya. Jadi nggak langsung ke bicaranya. Nah ini butuh kerjasama di orang tua di ini home program. Jadi kita kasih home program supaya orang tuanya terlibat di situ. Seperti itu. Kemudian kayak untuk mutisme. Nah mutisme selektif itu yang saya bilang tadi, anak yang pura-pura bisu, itu akhirnya terapinya terapi seluruh keluarga itu biasanya Bunda, karena memang masalahnya di keluarga ya, cara psikis. Akhirnya kita harus ngorek-ngorek, Bunda waktu hamil bagaimana, perlakuan waktu pada saat anak ini masih kecil bagaimana, trauma apa gitu. Jadinya itu ya akhirnya menjadi seperti terapi keluarga. Satu keluarga harus kompak supaya anak ini bisa berkembang dengan baik gitu ya. Karena kalau untuk mutisme ini, kalau mutisme ini ada ini loh, ada apa namanya, ada apa namanya, hambatannya yang paling parah itu bukan hanya mutisme verbal. Jadi mutisme verbal itu mungkin dia hanya tidak mau berbicara di luar ya. Jadi di rumah dia biasa aja mau bicara. Ada juga mutisme gestur. Mutisme gestur itu juga ada. Jadi pada saat dia di luar, dia langsung bersikap seperti robot gitu. Jalan pun seperti robot begitu. Gitu. Jadi pada saat di dalam kelas gitu, pada saat di dalam kelas untuk membuka kertas, membuka buku pun dia nggak bisa, nggak mau gitu ya, karena dia seperti robot, nggak mau melakukan apa-apa. Itu parah sekali, dan saya pernah mengalami hal yang seperti ini murid saya gitu. Akhirnya semuanya keluarga ya kita terapi, jadi terapi keluarga itu. Seperti itu. Dan yang harus dilakukan oleh orang tua itu yang pertama itu adalah konsisten. Program tidak akan berjalan kalau orang tua tidak konsisten. Dalam hal apapun, misalnya konsisten datang ke terapi, kemudian yang kedua konsisten dengan program yang diberikan oleh terapis, konsisten terhadap diet. Jadi ada murid saya kasus autis, diet, kemudian setelah liburan dia masuk lagi, kemampuan bicaranya seperti kedilit, hilang semua. Saya tanya ke orang tuanya, makan apa Bunda? Iya Bu Dwi, kemarin itu sepupu saya tuh datang, saya nggak bisa kontrol. Hanya makan satu biskuit coklat, gitu dia gitu. Akhirnya semua bicara yang 3 bulan saya ajarin itu udah hilang semua, ke delete gitu. Itu untuk beberapa anak autis yang memang ambang batas
toleransi terhadap makanannya itu memang ini ya, memang masih rendah. Iya, jadi kita memang harus tetap jaga itu. Betul, betul sekali ya. Jadi kemudian itu yang paling saya ini sih menurut saya sih konsisten ya, konsistensi orang tua. Dan yang konsistensi orang tua dan orang-orang di rumah gitu. Karena keluhan orang tua biasanya saya sudah konsisten Bu, tapi neneknya yang ngasih gitu ya. Saya sudah Lempar ya. gitu. Iya, seperti kasusnya seperti itu. Ya udah ini kalau saya bilang kalau anak itu belum bicara, belum mengeluarkan satu patah kata pun dan kontak mata dengan kita, nggak usah dikasih, biarkan saja meskipun dia nangis. Karena kita tahu dia udah bisa ngomong nih, gitu. Iya Bu, saya sudah seperti itu, tapi neneknya yang ngasih, gitu. Jadi begitulah. Jadi memang banyak drama ya kalau udah di rumah seperti itu. Kasihan ya. Nah, tadi aku sedikit menangkap nih ya jawaban dari Bunda Dwi. Apa saja yang harus dilakukan orang tua saat anak menjalani terapi untuk penanganan speech delay. Mungkin tadi beberapa yang bisa aku sebutkan itu pastinya harus kompak gitu ya, kemudian konsisten, dan satu lagi aku menyimpulkannya adalah sabar gitu kan ya. Sabar gitu ya. Karena memang prosesnya kadang panjang sekali itu. Panjang sekali. Dan pada saat terapi itu Mbak ya, itu kita itu kalau di terapi itu kita evaluasi itu setelah 40 kali pertemuan. Karena pada saat setelah 40 kali pertemuan itu kan mulai bisa dievaluasi gitu ya. Jadi kadang ada beberapa orang tua yang datang ke klinik terus bilang, Bu ini selesainya berapa bulan? Saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak tahu karena kita anak itu progresnya berbeda gitu. Kalau ibu konsisten akan lebih cepat. Saya bilang gitu, dan yang penting kita kerjasama saat ini. Seperti itu bilangnya. Dan kerjasama antar terapis dan juga orang tua beserta keluarganya gitu ya. Betul, iya. Betul Ibu, iya. Nah, selain tadi hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua, apa saja sih pantangan gitu yang harus dihindari selain yang tadi ketika anak ini menjalani terapi untuk penanganan speech delay? Silakan Bunda Dwi. Oh, yang tidak boleh dilakukan ya oleh orang tua? Iya, betul. Yang pertama itu mengharapkan hasil cepat. Itu ya, karena kalau kita mengharapkan hasil yang cepat, biasanya kecewanya banyak, kemudian biasanya jadi malas-malas nanti mengikuti semua proses ini ya, proses terapi gitu. Yang kedua itu yang tadi itu inkonsisten ya, karena tadi konsisten sekarang nggak boleh ya inkonsisten. Jadi anak itu harus tetap terapi, harus rajin terapi. Karena kalau misalnya gini, kalau misalnya terapi itu kan ada interval-intervalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya satu interval itu nggak diikutin gitu, biasanya kemampuannya itu akan kembali lagi ke interval sebelumnya. Dan itu sayang gitu. Jadi kalau orang tua itu harus bisa menjaga gimana nih supaya anak-anak ini bisa konsisten masuk terapi, mengikuti program terapi yang sudah diprogramkan. Kemudian yang ketiga itu kita harus membantu anak memiliki konsep diri yang positif terhadap dirinya. Jadi gimana sih ya cara membangun konsep diri yang positif gitu. Jadi kita harus bisa menghargai sesedikit gitu ya kemampuan yang sudah ditunjukkan oleh anak. Dan betul. Jadi dan yang keempat itu kita harus membantu anak ya. Jadi membantu anak untuk mencapai konsep diri yang positif itu. Misalnya seperti apa sih? Ada beberapa orang tua yang kadang pada saat datang terapi itu sukanya langsung ngomong gini, ini nih Bu, belum bisa ngomong-ngomong juga. Gitu ya. Itu ada di depan anaknya gitu. Akhirnya apa? Yang masuk ke dalam anaknya, oh aku belum bisa ngomong juga nih. Seperti itu. Akhirnya saya kalau ketemu orang seperti itu, saya masukin ke dalam kelas. Ibu besok kalau misalnya depan anak, Ibu minta tolong bahasanya yang lebih positif ya. Bahasa yang lebih positif bisa seperti ini. Ibu ini misalnya saya bilang misalnya Meza aja. Ibu Meza ngomongnya masih belum jelas, tapi alhamdulillah
sekarang udah mulai banyak loh ngomongnya seperti itu meskipun belum jelas. Nah, jadi saya menangkap hal-hal yang seperti itu penting supaya anak tuh bisa menghargai dirinya sendiri dan merasa, oh ternyata bunda aku ngerti loh kalau aku udah berusaha seperti itu ya. Karena begini, ngomong itu susah buat beberapa orang anak ya, dan sebagian besar anak ya speech delay. Ngomong itu gak gampang loh, kata mereka gitu. Ada murid saya yang ADHD awalnya gitu, kemudian dia udah sembuh, saya bilang sembuh, kemudian saya bilang tanya zaman dulu gitu, kenapa sih susah banget kamu ngomong dulu, saya bilang gitu. Emang Bu Dwi bikin ngomong tuh gampang, dia bilang begitu. Aku mau ngomong, tapi otakku itu bilang aku jangan ngomong gitu. Atau malah dia bilang, aku sebenarnya otakku itu nyuruh aku ngomong, tapi mulut aku tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa ngikutin gitu. Jadi belum sinkron antara otak dan organ bicara gitu. Bayangkan kalau kita terus menerus ini ya, menuntut anak supaya cepet gitu ya. Padahal mereka sendiri pun sedang berusaha untuk gimana nih caranya supaya aku bisa ngomong. Aku udah berusaha loh seperti itu. Jadi itu contoh ini ya, contoh perasaan nyata dari anak ADHD yang alhamdulillahnya sudah selesai. Dan saya tanya, kenapa sih kamu dulu ngomongnya susah gitu ya, sambil bercanda gitu, dan dia menjawab gitu. Aku udah mau ngomong kok, tapi otakku nggak boleh ngomong. Begitu otak mau ngomong, mulutku yang bakal mau ngomong gitu. Mungkin gampangnya dia itu seperti itu. Kalau kita bahasa kita, oh ternyata ada ini ya, inkoordinasi gitu ya antara otak dan organ bicara seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Dwi. Mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari para Bunda yang udah rame nih di kolom komentar ya Bunda. Mungkin mulai dari scroll. Sebentar ya Bunda. Wah, ini pertanyaannya sangat banyak. Nah, ini ada pertanyaan dari Bunda Pipit Elfitria. Oh, ini samaan untuk Bunda. Halo, Assalamualaikum Bunda Dwi. Salam kangen dari Zafra Zaki, Bu. Zafra. Ini mungkin salah satu ini ya, kliennya Bunda Dwi nih. Iya, Yang iya memang betul. Dulu yang sudah berhasil terapi, ya, melewati terapi, betul? iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan dari Bunda Elisa Amelia, 27 ya nama akunnya. Kalau ada tangti itu pengaruh nggak sih, Bun? Apa? Bisa diulangi mungkin? Tangti. Mungkin lidahnya kaku ya. Oh, iya iya, Ah, ya, nah, apakah itu berpengaruh gitu? Maksudnya menjadi penyebab dari anak yang mengalami speech delay. Gimana Bunda? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, jadi itu termasuk pada hambatan speech delay yang disebabkan oleh ketidakmatangan atau ini ya, gangguan anatomi dari organ bicara. Apakah itu pengaruh? Pengaruh sekali gitu ya. Pengaruhnya apa? Jadi ada di dalam ini ya, dalam mulut kita itu semua organ bicara yang ada di sini ya, termasuk pita suara segala macam itu berpengaruh terhadap pembentukan bunyi-bunyi huruf gitu ya. Jadi misalnya bunyi huruf B, M dan P yang awal itu ininya ke bibir ya. B, coba rasakan. B, P, M. Nah, itu kan semuanya bibir. Iya, gitu ya. Kemudian ada huruf T, D, N, L. T, D, N, L. Nah, itu pakai apa nih? Coba. Pakai lidah, benar-benar. Pakai lidah, betul gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya ada hambatan di lidah.
Kalau ada hambatan lidah berarti bunyi huruf-huruf yang seperti itu akan menghambat, akan terhambat, akan terganggu. Dan kadang bukan hanya kalau bunyi huruf terhambat atau terganggu, itu nanti pengaruhnya ke apa? Ke pembentukan kata. Ya, kalau katanya tidak jelas, akhirnya jadi apa? Akhirnya komunikasinya tidak bisa dipahami oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian solusinya apa? Solusinya dengan latihan oromotor. Biasanya murid-murid saya nih, saya kasih nih biasanya. Bu, kalau untuk anak-anak yang tidak bisa mengunyah, yang lidahnya masih pendek, yang untuk sikat gigi nangis, dong. Speech delay itu biasanya kalau disuruh sikat gigi nggak mau sama sekali loh. Kenapa? Iya, iya. Karena itu sensitif banget. Jangankan sikat gini, masukin aja, betul, masukin sikatnya aja itu udah seperti itu. Jadi pada saat ini, pada saat terapi, biasanya kita ada namanya oromotor. Oromotor itu untuk membantu anak-anak itu mempunyai kematangan orang motor sesuai dengan usianya. Caranya bagaimana? Aduh, agak panjang ya kalau kalau dijelaskan di sini ya. Jadi orang motor itu, oh ya, nanti saya ada workshop gitu ya, ada workshop nanti saya akan jelaskan di situ karena mungkin waktunya lebih panjang ya di IG kita itu ada gitu ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan di situ cara untuk mestimulasi bagian-bagian orang motor yang kadang anak-anak memang terhambat di situ gitu ya. Pengaruh sekali. Karena kalau huruf nggak jelas, kata jadi nggak jelas, kalimat jadi nggak jelas gitu ya. Akhirnya komunikasinya agak terganggu seperti itu. Baik, terima kasih Bunda. Iya, Ini ada sama-sama. pertanyaan lagi dari akun Melisa AIU. Oh, kayaknya bundanya nih latihan bicaranya kelihatan gitu ya dari nama akunnya. Itu ya. Betul. Pertanyaannya nih Bun, anakku umur 2,5 tahun, ngomongnya masih belum jelas. Setiap kata ada yang mirip-mirip gitu ya. Mungkin pengucapannya masih belum bisa membedakan gitu. Nah, solusinya biar cepat jelas dan lancar berbicara gimana? Silakan Bunda Dwi. Iya, baik. Nah, untuk 2,5 tahun ya, kalau untuk 2,5 tahun itu, kalau kejelasan bicara anak sebenarnya masih bisa ditolerir ya. Karena pada saat itu kematangan organ bicara juga masih dalam tahap berkembang. Bicara itu tingkat kematangannya itu sebenarnya sampai usia 8 tahun. Sebenarnya sampai usia 8 tahun ya, tapi memang masa-masa emas itu tetap di usia 3 tahun sampai 5 tahun gitu. Kemudian kenapa sih, gimana sih supaya lebih jelas gitu? Oromotor ya, latihan oromotor. Kemudian kalau misalnya sang Ananda itu kita observasi sendiri nih, dia ada ini enggak, ada kecenderungan memilih makanan enggak? Gitu ya. Kalau misalnya dia hanya mau makan itu aja, teksturnya itu aja gitu, itu berarti Bunda harus lebih banyak merangsang dia dengan tekstur makanan yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia selalu menolak untuk sikat gigi? Kalau dia menolak untuk sikat gigi, nah agak dipus tuh sikat giginya gitu. Mungkin bisa pakai sikat gigi bayi yang dimasukin ke tangan, karena itu lebih lembut ya ininya apa namanya bulu-bulu sikatnya. Itu biasanya anak-anak lebih familiar Sikatnya dan gitu. Betul. Yang ketiga yang harus lebih diwaspadai adalah pada usia 2,5 tahun itu apakah dia sudah menggunakan kalimat yang terdiri dari 2 kata, ya 2 sampai 3 kata. Misalnya begini, usia 2,5 tahun itu normalnya sudah bisa aku mau atau mau pipis, mau makan, minta itu. Jadi satu kalimat sudah terdiri dari 2 kata. Kalau misalnya dia hanya menggunakan 1 kata, misalnya pipis, mam, gitu ya, atau misalnya apa ya misalnya itu ya, misalnya minum segala macam itu hanya 1 kata. Nah itu sebenarnya yang harus lebih dikhawatirkan gitu. Artinya kenapa? Karena itulah yang salah satu indikasi bahwa anak ini mengalami hambatan perkembangan bicara yang lebih serius dibandingkan ketidakjelasan bicara. Seperti itu. Jadi mungkin Bunda bisa lebih mengobservasi anaknya tadi, selain ketidaklancaran berbicara tadi, itu karena organ bicara yang tidak matang, dan insya Allah akan matang jika kita stimulasi seperti yang tadi itu ya. Ibu harus harus observasi lagi, apakah penggunaan kalimatnya sudah baik gitu ya. Misalnya seperti saya bilang tadi ya,
apakah udah 2 kata atau malah 3 kata dalam satu kalimat, apakah tidak ada membeo. Misalnya kita tanya halo, misalnya kita tanya mau makan apa, nanti dia jawabnya mau makan apa. Wah, itu malah bahaya itu. Pokoknya kalau misalnya ada anaknya yang membeo, udah deh bawa ke ahli aja. Karena itu berarti ada hambatan yang lebih serius. Artinya speech delay-nya itu bukan hanya speech delay murni, tapi speech delay-nya itu hanyalah salah satu gejala dari hambatan yang lebih berat. Dan itu harus segera ditangani. Iya, betul. Baik, terima kasih Bunda. Ada pertanyaan lagi nih. Sepertinya Bunda Dwi diserang banyak pertanyaan ya. Oke. Halo Mam, ini dari Bunda, nama akunnya Ami_NRW. Apakah ada tips mencegah anak agar tidak terkena speech delay sejak lahir? Silakan Bunda. Ya, kalau untuk tips mencegah speech delay sebenarnya bukan sejak lahir ya. Bahkan pada saat mencari suami sudah bisa loh. Wah, gimana nih? Wah, ini belum menikah ya. Jadi begini, untuk beberapa kasus, untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya dimulai dari masa kandungan ya, dari masa kandungan. Jadi ibu stres, saya tidak punya teman segala macam itu sebenarnya salah satu faktor kenapa anak-anak itu pada akhirnya zaman sekarang itu lebih banyak anak-anak yang bermasalah gitu ya. Jadi pada saat ibu hamil sebenarnya suami itu harus punya waktu untuk berbicara ya, berbicara tanpa melihat gadget loh ya, berbicaranya ya, berbicara dengan istrinya, berkomunikasi itu minimal 1 jam per hari gitu ya, supaya apa? Supaya kandungan ibunya sehat gitu ya. Itu pada saat ini ya, pada saat di dalam kandungan. Kemudian pada saat melahirkan, kemudian anak itu sudah mulai berkembang itu, hati-hati dengan tahap perkembangan motorik merangkak. 86% anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak merangkak. Jadi pada saat fase merangkak, kemudian Ananda tidak merangkak, ajari merangkak. Harus merangkak. Saya bilang seperti itu. Jadi pada saat ada klien saya gitu ya, kemudian dia usianya masih harus merangkak tapi tidak merangkak, saya ajarin, harus ngajarin merangkak. Merangkak itu nggak boleh skip. Merangkak itu harus bisa gitu ya. Kalau nggak bisa ajarin gitu ya. Bagaimana caranya? Nanti diajarin biasanya. Terapis biasanya akan mengajarin bagaimana cara merangkak. Kemudian ada juga yang, aduh, gimana nih? Anak saya udah lari, udah jalan Bu. Gimana cara merangkaknya? Kan udah lewat. Nah, itu biasanya nanti terapisnya juga akan kasih tahu bagaimana nih kalau udah kadung jalan, udah kadung lari, tapi dia sudah melewati fase merangkak. Dan biasanya anak-anak yang tidak merangkak itu hambatannya nanti hampir di semua aspek, meskipun tidak semua, tapi 86%. Ada di bicara, ada di fine motor, ada di kognitif gitu ya, ada di persepsi, ada di atensi. Itu pentingnya merangkak. Jadi anak yang tidak merangkak itu biasanya mereka selain speech delay, mereka juga fine motornya jelek. Megang pensil susah, tekanan pensilnya jelek gitu ya. Atau bisa juga pada saat dia sudah mulai bisa lari-lari, dia selalu nabrak-nabrak larinya. Nah itu nanti pengaruhnya kemana? Kemampuan matematika. Wah, kemana-mana tuh sebenarnya nanti gitu ya. Kemampuan matematika. Kemudian ada lagi anak yang tidak merangkak, biasanya melemparnya susah. Lempar mangga ke tangga misalnya gitu ya. Lempar mangga gitu ya. Itu pengaruhnya kemana? Itu pengaruhnya itu nanti kan matematika bagian geometri. Nah, itu pengaruhnya kemana-mana merangkak itu. Jadi untuk mencegah hal itu yang pertama tadi pada saat hamil kita harus selalu bahagia ya. Suami harus selalu diajak untuk berkomunikasi. Yang kedua, pada saat anak mulai dalam perkembangan motorik itu harus hati-hati, terutama pada fase merangkak anak harus merangkak. Kemudian ketiga, stimulasi. Jadi orang tua harus tahu nih usia 1 tahun dia harus bisa apa. Kalau misalnya 1 tahun dia belum bisa ini, kita udah harus stimulasi terus. Harus udah distimulasi apa nih yang nggak bisa. Misalnya 1 tahun dia nggak menggunakan 1 kata. Gampangnya kan 1 tahun itu 1 kata, 2 tahun 2 kata, 3 tahun 3 kata. Nah kalau ini enggak, kita harus stimulasi terus. Seperti itu. Atau misalnya pada usia 2 tahun dia masih belum bisa paham tuh mata mana, hidung mana, nah itu bahaya. Nah jadi orang tua
udah mulai harus googling nih, usia 1 tahun udah harus bisa apa? Oh, nggak bisa nih. Nah, stimulasi di sini. Kemudian usia yang ini, oh nggak bisa di sini, stimulasi di sini, seperti itu. Dan jangan pernah menunggu pada saat anak itu kelihatan tidak ada kontak mata, kelihatannya atensi mudah berubah, kemudian impulsif, jangan menunggu sampai nanti juga bisa sendiri gitu ya. Jangan. Jadi segera bawa ke ahli, meskipun tidak semua ahli itu akan menyarankan untuk terapi di klinik. Saya juga seperti itu. Kalau ada siswa yang datang yang saya lihat dia bisa terapi di rumah, biasanya saya nggak rekomendasikan untuk terapi di klinik, tapi terapi di rumah dengan home program. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari akun Aryani. Izin tanya, Bun, apakah memvonis, maksudnya mendiagnosis kali ya, anak ADHD hanya bisa dilihat dari tingkahnya? Apakah bisa mengatakan bahwa, oh anak saya ADHD nih kalau dilihat dari tingkahnya? Gimana tuh Bunda? Silakan. Iya, ADHD itu kita harus menyamakan persepsi dulu. ADHD itu salah satu bentuk hambatan perhatian ya dan atensi yang disertai dengan hiperaktivitas. Kalau ADHD sendiri itu ada 3 kategori. Yang pertama dia jelas attention, jadi dia tidak bisa memperhatikan. Dia perhatiannya sangat pendek, lompatannya sering gitu ya. Dia melihat gitu. Jadi ada perbedaan antara anak, ada yang hiperaktif, ada aktif dan ada hipoaktif. Ini semuanya katanya aktif gitu, tapi beda gitu ya. Anak-anak yang hiperaktif gitu ya, mereka melihat banyak hal, tapi pada saat kita tanya, mereka nggak paham dengan apa yang mereka lihat. Jadi mereka misalnya lihat seolah melihat burung, kemudian kita tanya, tadi kamu melihat apa? Nggak tahu, atau mereka nggak menjawab. Nah ini hiperaktif. Jadi mereka bergerak ke sana kemari gitu ya, tapi mereka tidak paham dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian anak aktif. Anak aktif tuh hampir sama dengan anak hiperaktif, terutama untuk anak-anak yang masih eksplor gitu ya. Mereka bergerak ke sana kemari, tapi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Itu bedanya gitu ya. Jadi pada saat mereka melihat burung, kita tanya, tadi lihat apa? Lihat burung, berapa burunya? Kayaknya ada 5 deh, Bun. Nah, itu kategori anak aktif gitu ya. Jadi itu ada bedanya. Kemudian hipoaktif. Hipoaktif itu berkebalikan dari hiperaktif tadi. Hipoaktif itu justru anak yang sangat diam, sangat diam. Kalau di kelas biasanya dia anteng, diem. Kalau ditanya sudah senyum gitu. Sudah selesai tugasnya senyum. Ya hanya senyum tapi nggak selesai tugasnya. Nah itu juga itu anak hipoaktif. Jadi kemudian itu ya yang pertama itu anak ADHD itu harus hiperaktif, harus kelihatan hiperaktif. Yang tadi ya kita sudah jelaskan bedanya aktif dengan hiperaktif. Yang kedua, anak ADHD itu impulsif. Impulsifnya tinggi. Impulsif itu seperti apa? Tidak tahu aturan, tidak paham aturan, tidak mau mengantri, tidak bisa suruh menunggu, ya itu impulsif. Jadi kalau maunya ini ya harus ini, nggak bisa tunggu ya, tidak bisa, harus sekarang juga. Itu anak impulsif. Kemudian yang ketiga itu anak ADHD itu harus tadi apa tadi? Attention, impulsif, dan attention itu tadi ya. Jadi attention tidak ada perhatian, kemudian hiperaktif dan impulsif. Itu 3 syarat. 3 syarat diagnosa ADHD ditegakkan oleh pada suatu anak. Kalau salah satu itu nggak ada, nggak boleh. Itu bukan ADHD, masih belum ADHD. Tapi kalau 3 itu ada, berarti dia ADHD. Seperti itu. Kalau jadi bedain, minta tolong dibedakan antara anak-anak yang hambatan perilaku, maksudnya misalnya kalau orang bilangnya gampangnya itu nakal gitu ya, dengan anak ADHD. Karena ini tipis banget nih, bedanya tipis banget gitu ya. Anak ADHD itu kan ini anak nakal gitu ya, padahal dia bukan ADHD gitu, dia hanya hambatan di masalah perilaku. Jadi kalau ADHD itu harus ada 3 syarat itu, attention, hiperaktif dan tadi itu, dan impulsif seperti itu. Ya Bunda, itu 3 perilaku yang bisa dibaca oleh orang tua ketika mencurigai gitu ya bahwa anak ini ADHD atau tidak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih Bun dari akun Novita 4921 Sari. Bunda mau tanya, anak saya udah 7 tahun bicaranya masih kurang jelas. Nah, gimana solusinya Bunda?
Silakan Bunda Dwi. Baik, ya. Kak, kurang jelas ya. Sebenarnya ini pertanyaannya memang juga kurang jelas. Maksudnya belum terlalu ini ya. Kurang spesifik gitu mungkin. Belum terlalu spesifik. Usia 7 tahun itu harusnya anak itu sudah menggunakan kalimat yang lengkap gitu ya. Kosakata itu sudah banyak sekali gitu ya, dan sudah bisa menggunakan interaktif. Kalau dimaksud kurang jelas itu adalah di organ bicara ya, artikulasi maksudnya ya, pembentukan kata-kata yang kurang jelas, Ibu bisa stimulasi dengan oromotor tadi. Oromotor tadi, kemudian minta tolong dilihat juga apakah ada dia hambatan di fine motor. Jadi organ bicara itu terkait erat dengan fine motor, kemampuan jari-jari tangan, okupasi ya, kalau kita bilang okupasi. Jadi bicara itu tidak berdiri dengan sendirinya. Bicara itu menyangkut seluruh kemampuan tubuh untuk berkoordinasi dengan lebih baik. Jadi misalnya anak yang hambatan bicara biasanya mereka susah megang pensil. Anak yang mengalami hambatan bicara biasanya mereka susah untuk melompat dengan instruksi. Kalau kita kasih 1, 2, 3, mereka lompat, tapi instruksinya itu nggak dapat. Nah, mungkin untuk Ananda yang ini, Ibu harus observasi dulu. Selain bicara yang tidak jelas, adakah hambatan-hambatan lain? Misalnya di kemampuan memegang pensil, mewarnai, atau sekedar buka kancing baju, segala macamnya, ya itu minta tolong diobservasi. Jika kemampuan-kemampuan ini masih belum sesuai dengan usia yang seharusnya, maksimalkan di situ. Jadi maksimalkan aja di situ. Nanti biasanya seiring kematangan organ yang lain ya, organ fine motor, gross motor, itu kemampuan bicaranya akan membaik dengan sendirinya. Dengan syarat tidak ada hambatan yang lain seperti ADHD atau misalnya autistik. Kalau autistik dan ADHD itu harus dengan terapi. Itu harus bantuan oleh seorang ahli gitu. Seperti itu. Oh, ini ada tambahan kayaknya ya, masih pelo ya Mbak ya? Iya, Bunda ya? Iya, benar. Iya, betul. Masih pelo. Pelo itu kalau bahasa Jawa itu Mbak bisa huruf R bukan ya? Iya, kan gitu. Cadel ya? Kalau bahasa Jawa ya? Saya kurang paham deh. Iya, cadel, betul. Cadel ya, gitu. Ya. Bisa ada satu huruf yang tidak bisa diucapkan dengan jelas. Mungkin itu berpengaruh dengan artikulasi gitu ya. Betul. Iya, kalau hanya satu huruf aja sih gak masalah ya. Karena nanti akan berkembang dengan sendirinya gitu. Tapi memang ada teknik-teknik tertentu nih, Bunda bisa cari nih. Misalnya yang hambatan di huruf L. Cari deh, googling. Cara mengajari anak ngomong huruf L. Ada itu, ada. Kalau kita kan ada bukunya lengkap ya, ada namanya juga terapis gitu ya. Tapi kalau misalnya bunda-bunda ada misalnya bunda mau yang cepat itu ada nanti di internet. Misalnya nggak bisa ngomong huruf, misalnya kalau huruf T itu yang nggak bisa itu T, D, N, L karena 4 huruf itu saudaraan gitu ya. Jadi kalau nggak bisa ini misalnya ini juga nggak bisa. Nah ya itu ada juga yang nggak bisa B, P sama M-nya ini ada masalah nih. Nah gitu. Jadi bunda bisa googling aja. Kalau misalnya masalahnya itu hanya di satu huruf, nanti googling gimana caranya nih gitu. Kalau misalnya masih low atau huruf R segala macamnya itu, saya sarankan latihannya itu latihan menggetarkan bibir ya, menggetarkan bibir. Ada tuh. Nanti kalau lebih jelas bisa googling juga cara mengajarin huruf R gitu ya, itu ada gitu ya, huruf M, huruf R, huruf biasa sih huruf R ya yang nggak bisa ya anak-anak ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya masalahnya hanya itu saja, santai aja. Nanti juga akan benar dengan sendirinya. Dan nggak ini ya, dan tidak menganggap dia komunikasi secara frontal gitu ya. Misalnya dia jadinya malu segala macam, dibully segala macam ya, kita yang tinggal menguatkan aja, kita tinggal menguatkan. Misalnya dia nggak bisa huruf R gitu, nggak apa-apa, toh kamu nanti tinggalnya nanti di luar negeri kok, luar negeri pada nggak bisa ngomong huruf R gitu ya. Jadi kita kuatkan aja motivasi pada dia supaya dia fokus hanya pada yang dia nggak bisa aja itu, karena 28 huruf yang lain dia bisa. Seperti itu.
Sudah. Seperti itu ya Bunda. Oke, Nah, ya. ada pertanyaan lagi Bunda dari Bunda dengan nama akunnya Rahma 7363. Bunda, apakah ada pengaruh gitu ya, ada hubungannya ketika anak lambat bicara dengan pemahamannya gitu. Mungkin eh, udah ngerti apa yang dibicarakan orang di sekitar mungkin ya. Apakah itu ada pengaruhnya atau tidak saat dia bisa bicara? Gimana Bunda? Apa? Iya, pengaruh sekali gitu ya. Ada pengaruhnya dan sangat berpengaruh sekali. Jadi pada saat kita pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya menghadapi anak-anak speech delay ini ya gitu. Pada kalau kita bilang berapa lama sih menanganinya gitu ya, yang paling susah untuk ditangani itu sebenarnya anak-anak yang mengalami hambatan di pemahaman dibandingkan Gimana Bunda? anak-anak yang lebih susah untuk ditangani gitu ya, maksudnya yang membutuhkan waktu itu adalah anak-anak yang mengalami hambatan di pemahaman, di reseptif, kemampuan reseptifnya, dibandingkan anak yang mengalami hambatan di bagian ekspresif. Anak yang nggak bisa ngomong secara ekspresif, ujaran, itu gampang diajarinya. Jadi tinggal diolah motor, kemudian dilatih, fine motornya diperbagus gitu ya, fine motornya, gross motornya juga dimatangkan, itu mereka akan lebih bagus nanti. Tapi kalau untuk anak-anak yang pemahamannya yang terhambat, itu kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan orang tua juga harus lebih sabar. Seperti itu. Jadi kenapa? Karena pada saat pemahamannya itu terhambat gitu ya. Jadi semacam kalau kita membangun rumah itu pondasinya itu masih belum matang, Bunda. Kayak gitu. Jadi pada saat kita ajarkan ini ya tetap aja akan jatuh. Kenapa? Persepsinya belum matang, belum bagus gitu ya. Jadi pada saat ditanya apakah berpengaruh terhadap pemahamannya, iya, seperti itu. Berpengaruh sekali. Tapi pada saat anak muda terlihat belum tahu apa-apa, misalnya gini ya, misalnya kita sebutkan, misalnya ini apa, ini apa, ini apa, gitu ya, dia masih belum merespon, itu tetap teruskan berikan stimulasi. Karena dia tetap menyerap itu sebenarnya. Dan pada saat pemahamannya sudah matang, itu akan seperti ini, tutup botol yang dilepas. Gitu. Stimulasi dari bunda itu udah ada di sini. Jadi pada saat anak terlihat tidak paham, tidak mengerti, terus berikan stimulasi aja. Ini kuda, ayam, kambing, kucing, segala macam kasih aja gitu. Warna segala macam kasih, tetap kasih gitu ya. Karena dia ternyata tetap menyerap, tapi tidak matang. Gitu ya. Dan kalau kita ibaratkan tuh begini, persepsi atau pemahaman yang belum matang itu seperti lemari. Lemari kan harusnya biasanya baju di sini, baju dalam di sini, sepatu di sini. Nah, kalau untuk anak-anak yang pemahamannya belum matang itu semuanya dimasukin dan dilempar, lempar nih. Nah, semuanya jadi satu. Begitu kita nyari, aduh mana ya tadi ya kaos kaki. Nah, itu ribet nyarinya. Sama seperti kita bisa nanya, halo, apa kabar? Dia mau menjawab baik itu ribet banget. Kenapa? Karena di sininya itu tidak teratur seperti yang tadi, gitu kan. Nah, itulah persepsi, kenapa persepsi kita perbaiki. Nah, supaya lemari ini udah lebih teratur, gitu ya. Jadi saya kiaskan seperti itu supaya para bunda tahu bahwa anak-anak dengan pemahaman itu otaknya ini lebih ribet, lebih butuh bantuan kita gitu untuk memahami gitu seperti itu. Dan latihan-latihannya juga harus lebih banyak ya. Lebih ini ke persepsi tadi itu latihan persepsi tadi. Begitu? Saya jadi penasaran nih, Bun. Kenapa sih bisa seorang anak tuh keliru gitu ya terkait persepsinya atau sehingga itu sangat mengganggu pemahaman itu? Apa aja penyebabnya itu? Jadi mungkin bisa jadi ini para bunda bisa mengantisipasi, mencegah terlebih dahulu gitu sebelum kejadian gitu. Gimana bunda? Jadi begini, saya mau menceritakan kasus ya. Ada satu murid saya gitu ya yang datang ke klinik gitu ya. Dia secara normal, dia secara bicara normal gitu ya.
nggak normal juga sih ya, tapi dalam usianya itu dia normal, dia udah bisa diajak bercakap-cakap segala macam. Tapi saya melihat, oh ini ada hambatan nih. Akhirnya saya menggambar orang lengkap, kemudian saya suruh dia menggambar. Dia menggambar orang lengkap, kepalanya satu ya, bagian ini, bagian ini udah makan buah segala macam. Terus kemudian dia menggambar tangan satu, kaki satu. Kemudian dia bilang, sudah Bu Dwi. Saya bilang, oh sudah sama seperti gambar Bu Dwi, sudah sama. Berapa kakinya? Dua. Berapa tangannya? Satu, dua. Padahal yang dia gambar itu satu tangan, satu kaki, dan kepala gitu. Oke, udah sama ya. Jadi begitu. Anak yang hambatan persepsi itu cara memandang sesuatunya berbeda gitu ya. Itu baru persepsi visual, belum persepsi auditori, belum persepsi kinestetik gitu ya. Kompleks sekali masalah anak-anak berkebutuhan khusus ini. Akhirnya pada saat itu apa yang harus dilakukan? Saya mundur. Jadi pada saat itu orang tuanya meminta kami untuk mengajari kami angka dan huruf. Saya bilang saya tidak mau membangun ini dulu, menegakkan tiang-tiang dulu, Bu. Saya nggak mau pasang genteng dulu, saya mau perbaiki pondasinya dulu. Akhirnya seperti apa? Persepsinya itu yang saya kejar. Persepsinya itu seperti apa sih? Kayak mengingat sesuatu yang, kayak mengingat pola, kayak gitu ya. Pola, kemudian susunan, kemudian panjang pendek, besar kecil, gradasi. Nah, seperti itu. Kemudian posisi atas, kanan, kiri, bawah, ya seperti itu hal-hal yang remeh-remeh seperti itu ternyata dasar-dasar persepsi itu seperti itu. Kenapa sekarang banyak anak yang pada saat membaca nih ya, membaca mereka kesulitan sekali mengidentifikasi huruf. Misalnya susah banget, udah diajarin berkali-kali lupa terus Bu hurufnya. A, besoknya O, besoknya A gitu. Iya Bia, kenapa? Karena dia memang belum siap. Begitu saya tes, warna aja belum tahu, bentuk aja belum tahu, yang kanan kiri aja, kanan mana, kiri mana, yang paling besar mana, paling kecil mana, urutkan dari yang paling besar, urutkan dari yang paling kecil. Mereka nggak tahu. Ya ajarin huruf, yang mereka nggak bakalan bisa gitu. Jadi persepsi itu hal-hal remeh-temeh seperti itu ya, hal-hal yang kita pikir seolah remeh-temeh gitu, yang tidak penting, itu ternyata itulah yang akan menjadi fondasi bagi kemampuan kognitif anak seperti itu. Jadi kalau dalam ini, kalau kita jadi bedanya terapi dengan les mungkin ya. Kalau terapi itu kita biasanya akan melihat akar masalahnya itu di mana gitu ya. Jadi gejalanya ini, akar masalahnya itu di mana, dan kita selesaikan akarnya, bukan hanya fokus di gejalanya. Nggak bisa ngomong, ya udah kita jadi ngomong gitu. Masalahnya bukan di ngomongnya aja, masalahnya di motoriknya nih sebenarnya gitu. Anak tidak paham, pada saat diajak berbicara membeo seperti itu. Ya sebenarnya bukan masalahnya, bukan di bicaranya juga, tapi di persepsinya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut ya. Bisa Jadi untuk pertanyaan lebih lanjutnya bisa langsung kunjungi klinik Diandra, dan juga harus mengikuti workshopnya supaya bisa lebih tahu detail penjelasan lebih dalamnya nih, karena ini diskusi ringan gitu kan. Lebih berat lagi langsung hubungi klinik Diandra. Mungkin terakhir pertanyaannya nih Bunda Dewi gitu, bolehkah tambahan nutrisi gitu ketika anak menjalani terapi penanganan speech delay? Boleh. Apakah makanan harus ada makanan harus dihindari gitu atau seperti apa? Ada. Jadi terutama untuk anak-anak speech delay yang merupakan gejala dari sesuatu ya, seperti misalnya autism gitu. Diet pasti itu ya. Jadi diet gluten segala macam itu pasti nggak boleh gitu ya. Yang kedua, intervensi biomedis. Intervensi biomedis itu fungsinya untuk mengeluarkan zat-zat racun dari dalam tubuh anak. Kemudian dokter biasanya akan memberikan semacam suplemen-suplemen gitu ya, supaya otaknya bekerja lebih bagus. Itu ada gitu ya. Dan kalau di sepengamatan saya itu hasilnya jauh lebih baik gitu, hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang hanya menjalani terapi aja seperti itu. Jadi ada dua murid kita, karakteristik yang hampir sama, ininya sama, kemudian yang satu orang tuanya biomedis,
diet, biomedis, dan terapi. Yang ini hanya terapi aja. Beda banget. Usia 6 tahun ini udah selesai. Dalam artian selesai, dia udah bisa berbicara. Sekarang dia udah kuliah di Taiwan ya. Udah di kuliah di Taiwan. Waktu itu ketemu saya itu, Bu Dwi kok kecil aja gitu ya. Dia waktu ketemu itu ya, dia udah bisa ngomong seperti itu. Dibandingkan yang ini gitu ya, dia tidak terlalu bagus progresnya. Ada progresnya, tapi tidak terlalu signifikan gitu ya dibandingkan yang menggunakan terapi-terapi yang menunjang gitu ya, seperti biomedis dan diet tadi itu. Terima kasih banyak nih Bunda Dwi. Mohon maaf kepada para bunda yang tidak bisa seluruh pertanyaan dijawab. Mungkin nanti lebih lanjutnya langsung kunjungi profil Instagramnya Klinik Diandra. Itu nanti akan bisa langsung diberi konsultasi mungkin oleh tim Bunda Dwi. Mungkin ada banyak juga nih Bunda pertanyaan yang kliniknya di mana, alamatnya di mana, nanti langsung kunjungi saja ya. Nah, kemudian jangan lupa ikuti workshopnya. Nah, terakhir ini Bunda Dwi mungkin bisa memberikan closing statement gitu, pesan untuk para bunda yang mengikuti live kita ini. Mungkin singkat saja ya Bunda, silakan. Oke. Speech delay ini ya kasusnya banyak sekali, tapi yang membuat kita harus tetap semangat adalah bahwa ini bisa sembuh, ini bisa diatasi gitu ya. Jadi untuk bunda-bunda yang kebetulan putranya saat ini sedang speech delay atau sedang mengalami gejala lain itu, bunda nggak sendirian kok. Bunda itu banyak. Sekarang informasi itu banyak. Apakah ya itu berbayar atau itu gratis, itu teman bunda itu banyak, salah satunya saya gitu ya. Jadi kalau misalnya bunda butuh untuk konsultasi, untuk diskusi, silahkan. Dan insya Allah ini badai ini akan segera berlalu, insya Allah seperti itu. Semangat ya para bunda. Sekali lagi terima kasih banyak Bunda Dwi atas penjelasannya. Nanti saya mau dengerin lebih jelas lagi kayaknya di workshop. Ya, harus ikut. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Bunda Dwi. Boleh meninggalkan live. Silakan. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam. semuanya. Iya. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, terima kasih Bunda. Oke, sekian live Halo Bunda pada malam hari ini. Wah, hangat banget diskusinya, panas, jadi banyak pengetahuan. Mungkin dari saya, Agni selaku host live Halo Bunda pada malam hari ini, izin undur diri gitu ya. Sampai ketemu lagi di live Halo Bunda selanjutnya. Jangan lupa yang tadi mengikutinya terlambat bisa langsung nonton tayangan ulangnya. Sekali lagi terima kasih banyak para bunda atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sabtu.